Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Sabrina Putri Izzati dengan NIM 2502041110066 dari kelas IATB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis hubungan antara fikih dan usul fiqh dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Pada presentasi ini ada beberapa pembahasan utama. Pertama, definisi dan ruang lingkup fikih, usul fiqh, dan epistemologi. Kedua, sejarah perkembangan hukum Islam. Ketiga, hubungan antara fikih dan usul fiqh. Keempat, sumber dan metode istinbat hukum. Kelima, epistemologi hukum Islam. Dan terakhir, implikasi serta relevansinya di era modern. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diambil dari dalil-dalil yang rinci. Contoh kajian fikih yaitu ibadah, muamalah, pernikahan, pidana Islam, politik Islam, dan peradilan. Karena membahas hukum yang langsung diterapkan, maka fikih bersifat praktis atau operasional. Sementara itu, usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah dan metode untuk menggali hukum dari sumbernya. Jadi kalau fikih itu hasil hukumnya, maka usul fiqh adalah cara atau metodenya. Usul fiqh membahas sumber hukum, metode ijtihad, dan syarat menjadi mujtahid. Karena berisi teori dan metode, maka sifatnya lebih teoritis. Perkembangan hukum Islam dibagi menjadi beberapa periode. Pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, sumber hukum langsung dari wahyu dan ijtihad para sahabat dibimbing langsung oleh Nabi. Kedua, masa sahabat. Saat Islam menyebar ke wilayah baru, mulai berkembang ijtihad, ijma, dan qiyas. Ketiga, masa tabi'in. Pada masa ini mulai muncul madhab-madhab awal dan kodifikasi hadis. Keempat, masa imam madhab. Di sinilah usul fiqh mulai disusun secara sistematis, terutama oleh Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Kelima, masa setelah kodifikasi sampai sekarang. Nah, pada masa ini muncul pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hubungan fiqh dan usul fiqh bisa diibaratkan seperti tata bahasa dan karya sastra. Nah, tata bahasa menjadi aturan, sedangkan karya sastra adalah hasilnya. Begitu juga usul fiqh menjadi metode, sedangkan fikih adalah produk hukumnya. Secara historis, fikih muncul lebih dahulu dalam bentuk praktik hukum, lalu usul fiqh hadir untuk menyusun metode yang lebih sistematis. Secara fungsional, usul fiqh itu berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan hukum fiqh. Dan secara epistemologis, usul fiqh menentukan apakah suatu hukum dianggap valid atau tidak. Dalam Islam ada beberapa sumber hukum utama. Pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum paling utama. Kedua, sunnah atau hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Ketiga, ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid. Keempat, qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada kasus yang sudah ada hukumnya karena memiliki illah atau sebab yang sama. Selain itu, ada juga dalil lain seperti istihsan, maslahah mursalah, uruf, istishab, dan satu daliah yang diperdebatkan penggunaannya antar madhab. Epistemologi hukum Islam membahas bagaimana suatu hukum diketahui dan dianggap benar. Dalam hukum Islam ada pembagian dalil qat'i dan zanni. Qat'i adalah dalil yang pasti sehingga tidak ada ruang ijtihad. Sedangkan zanni adalah dalil yang masih memungkinkan perbedaan pendapat. Kemudian ada konsep maqasid syariah, yaitu tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sini juga dibahas tentang ijtihad dan taklid. Ijtihad berarti menggali hukum secara mandiri, sedangkan taklid berarti mengikuti pendapat ulama. Nah, di sini ditunjukkan proses terbentuknya hukum Islam. Awalnya itu berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian dipahami melalui usul fiqh sebagai metode, lalu dilakukan ijtihad atau proses penalaran. Nah, hasilnya menjadi fikih atau hukum konkret, dan akhirnya diterapkan dalam bentuk fatwa dan praktik kehidupan. Karena itu, usul fiqh disebut sebagai filter epistemik, yaitu penyaring agar hukum yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar yang sahih. Perbedaan madhab juga sebenarnya berasal dari perbedaan metode usul fiqh masing-masing. Nah, di era modern sekarang ini, usul fiqh terus dikembangkan untuk menjawab persoalan baru seperti bioetika, ekonomi syariah, dan hak asasi manusia. Kemudian muncul konsep fikih minoritas untuk muslim yang hidup di negara non-muslim. Selain itu, sekarang banyak digunakan ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa agar keputusan hukum lebih komprehensif. Ada juga tantangan bagaimana fikih dapat diterapkan dalam sistem hukum negara modern. Karena itu, diperlukan pendekatan yang bisa menjembatani hukum Islam dengan hukum positif.
Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa fikih dan usul fikih adalah dua ilmu yang saling melengkapi. Fikih menghasilkan hukum konkret, sedangkan usul fikih menyediakan metode untuk menggali hukum tersebut. Secara sejarah, fikih muncul lebih dahulu lalu disusun metodologinya dalam usul fikih. Usul fikih juga menjadi alat untuk memastikan validitas suatu hukum. Dan perbedaan pendapat madhab pada dasarnya muncul karena perbedaan metode dalam memahami dalil. Sekian pemaparan dari saya mengenai hubungan fikih dan usul fikih dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.